Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khadijah Nabilah dengan NIM 224 10 10 3 8 4 dari kelas DAA B. Jadi saya ingin menjelaskan tentang tugas pseudocode. Ada 4 soal. Jadi saya mulai dari yang soal pertama. Ini ada membuat algoritma untuk memeriksa apakah 3 bilangan ABC merupakan panjang sisi dari sebuah siku-siku. Nah, cara untuk mencari apakah itu sisi-sisi dari sebuah segitiga siku-siku itu bisa dinyatakan dengan teorema Pitagoras, seperti yang sebelumnya sudah pernah dipelajari. Nah, rumusnya itu sisi lain dikuadratkan, lalu dijumlahkan, itu sama dengan kuadrat dari sisi miring. Kalau misalnya divisualisasikan seperti ini, jadi A, B, C dengan sisi miring, dan A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, di sini pseudocode yang telah saya buat, ini ada nama dari pseudocode-nya, ada siku-siku, terus habis itu di sini karena ada inputan 3, yaitu 3 bilangan dari masing-masing sisinya segitiga, jadi ada 3, A, B, dan C. Lalu di sini ada deskripsinya, algoritma untuk memeriksa bilangan pada segitiga siku-siku. Lalu inputnya ada 3 bilangan integer yang positif. Outputnya true jika bilangan A, B, C merupakan panjang dari sisi-sisi segitiga siku-siku dan false jika bukan. Nah, di sini sebenarnya sederhana saja. Jadi jika C dikuadratkan itu sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, jadi di return true. Tapi kalau misalnya bukan, maka di return-nya false, gitu aja. Singkat. Jadi lanjut ke nomor 2. Di sini ada membuat algoritma untuk mencari range. Range itu selisih bilangan terbesar dan terkecil dari sebuah array. Nah, di sini dinyatakan dalam pseudocode juga. Sini saya buat nama algoritmanya itu range bilangan dengan dengan inputannya itu array 0 sampai n-1. Nah, di sini ada deskripsinya, algoritma untuk mencari selisih bilangan terbesar dan terkecil pada sebuah array. Inputannya sama seperti yang di atas tadi, array-nya itu adalah sebuah array dengan isi 0 sampai n sama dengan n kurang dari 1. Dan output-nya itu selisih dari terbesar dan terkecil dengan tipe data integer. Nah, di sini saya membuat sebuah variabel sebelumnya, ada max sama min. Jadi max ini untuk memasukkan bilangan dari array itu yang paling besar, min itu untuk memasukkan bilangan yang paling kecil. Nah, untuk starting point-nya ini memasukkan array 0, array indeks ke 0 yaitu array pertama. Nah, jadi di sini for i sampai dengan 1 to n min 1 do. Nah, di sini ada 2 for ya. Jadi for yang pertama ini khusus untuk mencari min atau nilai paling kecil. Dan terus for yang kedua ini untuk mencari yang nilai terbesar. Nah, di sini kalau misalnya dalam suatu array indeks ke i dalam array itu kurang dari si variabel min, nah maka itu kan berarti lebih kecil. Jadi si indeks ke i-nya itu dimasukkan ke nilai min-nya gitu. Nah, jadi nanti itu muter-muter terus sampai nanti n-1 sampai nanti selesai si array-nya dijalankan. Nah, nanti kan ketemu nilai minusnya berapa. Nah, sama seperti ini. Kalau ini supaya tidak membingungkan, saya bikin variabel baru yang tadi ini i, sekarang ini j. Jadi sama juga. Kalau misalnya nanti di dalam satu array indeks ke j itu dia lebih besar daripada nilai di max ini, jadi max-nya itu nilai yang tadi itu dimasukkan ke max. Nah, itu muter-muter-muter sampai nanti ketemu nilai max-nya. Jadi kan udah ketemu nilai max sama nilai min-nya, tinggal dicari selisihnya. Nah, cari selisihnya tinggal dikurangi aja, max dikurangi min. Seperti itu. Lanjut, nomor 3. Nomor 3 ini ada, nah ini, ada suatu algoritma. Di sini tugasnya tracelah isi variabel dari algoritma max element dengan input array-nya itu 2, 3, 1, 7, dan 8. Nah, ini saya lampirkan di halaman berikutnya. Lalu ada soal kedua, jelaskan apakah yang dicari oleh algoritma max element. Jadi algoritma max element ini mencari
nilai terbesar dari inputan dari sebuah array gitu, array yang udah diinputkan. Jadi sebenarnya mirip seperti nomor kedua. Jadi kalau nomor kedua itu masih diproses untuk mencari nilai selisih, kalau di nomor ketiga ini cuma dicari nilai maksimumnya. Nah, jadi caranya saya seperti biasa kalau men-trace itu kita harus kodekan dulu ini baris pertama, baris kedua, ketiga, keempat, kelima. Nah, di sini saya tracing. Di sini yang pertama ada baris yang dieksekusi. Yang pertama baris pertama. Maxwell-nya itu sama dengan indeks pertama dari si A, indeks ke-0. Indeks ke-0 dari si A. Nah, berarti Maxwell-nya berapa? 2, karena indeks ke-0-nya 2. Terus habis itu I-nya, karena I-nya belum diproses, jadi masih 0. Terus A, indeks ke I juga masih 0 gitu ya. Terus habis itu baris yang dieksekusi 2. For I sama dengan 1, to N dikurangi 1, do. Nah, di sini I-nya sudah dimasukkan. Kalau nilai I-nya tuh 1, berarti di sini Maxwell-nya 2, I-nya 1. Karena I-nya juga belum diproses, masa AI-nya masih 0. Selanjutnya, nomor 3, di sini ada if. Jadi kalau misalnya indeks I dari array itu lebih besar dari Maxwell, maka lanjut ke sini. Jadi Maxwell-nya dimasukkan ke AI, sama seperti yang mirip seperti nomor 2 yang sudah tadi saya jelaskan. Jadi ketika di nomor 3 ini, Maxwell-nya masih tetap 2, terus habis itu I-nya 1 tadi, dan AI-nya 3. Nah, di sini ketemu nih, ternyata AI lebih besar daripada Maxwell, berarti nanti Maxwell-nya itu menjadi 3, karena nilai dari AI dimasukkan ke Maxwell itu. Nah, seperti di baris 4, jadinya Maxwell 3, I-nya 1, dan AI-nya 3. Gitu. Terus habis itu, lanjut ke atas, karena masih for ya, for masih mengulang sampai nanti N-1 selesai. Nah, seperti itu. Terus lanjut ke bagian baris kedua, terus habis itu Maxwell-nya 3, masih 3 sama seperti sebelumnya, I-nya 2. Nah, terus habis itu, apakah indeks kedua itu lebih besar dari Maxwell? Indeks kedua itu 1 kan? 1. Oh, ternyata tidak. Maka balik lagi ke kedua, balik lagi ke baris kedua. Terus habis itu Maxwell-nya masih 3, I-nya 3, AI-nya masih tetap 1 seperti sebelumnya. Terus I-nya 3 nih, indeks ketiga berapa? 7. Apakah 7 itu lebih besar dari 3? Lebih besar. Maka di baris keempat, Maxwell-nya berubah jadi 7, karena nilai AI-nya masuk. Gitu. Lalu ke atas lagi, karena masih ada 1 yang belum diproses. Lalu ketemu, ternyata indeks keempatnya dari array itu 8. Ternyata 8 lebih besar daripada 7. Jadi Maxwell-nya dimasukkan, nilai AI-nya dimasukkan ke Maxwell, jadi Maxwell-nya sama dengan 8. Nah, udah kan ada semua array diproses, maka berarti Maxwell-nya itu adalah 8. Seperti itu. Lanjut nomor terakhir, ini ada algoritma Enigma. Di sini inputannya adalah sebuah matriks. Seperti sebelumnya, trace isi variabel saya jelaskan di halaman berikutnya. Terus yang dicari oleh algoritma Enigma. Nah, algoritma Enigma ini adalah mencari apakah di matriks yang udah diinputkan itu ada matriks simetris. Gitu. Kalau misalnya ada, true. Kalau tidak ada, false. Seperti itu. Nah, di sini untuk mempermudah dari matriks tadi saya bikin lebih diperjelas lagi baris pertama mana, baris ketiga mana, dan seterusnya. Nah, di sini mulai seperti yang pertama, baris yang dieksekusi itu baris pertama, I-nya masih 0, I-nya 0 kan, terus D-nya karena belum dimasukin masih 0 gitu. Terus di baris kedua, D-nya mulai dimasukin nih, tadi I-nya 1, I-nya 0, berarti D-nya 1 karena ditambah 1 kan, ditambah 1. Terus lanjut ke baris ketiga, ini ada matriks di baris ke I, kolom J, tidak sama dengan A baris ke J, kolom I. Nah, gitu kan. Nah, tapi karena I-nya tadi 0, kan tidak ada baris ke 0. Gitu kan. Jadi makanya ini false, terus kita lanjut ke yang berikutnya. Yang berikutnya itu 1. Nah, di sini kita langsung fokus aja. Kalau misalnya I-nya 1, berarti J-nya mulai dari 2. Karena perulangan, berarti diulang lagi. I-nya tetap 1, J-nya bisa 2, 3, sampai 4. Gitu. Nah, di sini ketemu di bagian I-nya 1, J-nya 3. Jadi kan baris pertama, kolom ketiga, ini baris pertama, kolom ketiga nilainya 5. Baris ketiga, kolom pertama nilainya 5. Sama-sama 5, true gitu.
Terus ada baris pertama. Baris pertama, kolom keempat 5, terus baris keempat, kolom pertama 5. True gitu kan. Nah, seperti itu lanjut. Terus habis itu sudah habis kan, masuk ke I-nya yang 2, I sama dengan 2. Nah, I sama dengan 2 di sini diproses lagi, I-nya ada 3 dan 4, berarti kan subjek ternyata false semua. Terus habis itu dicoba lagi yang terakhir, 3, I-nya sama dengan 3, berarti I-nya itu 4, dicoba lagi ternyata false gitu. Jadi berhenti di sini. Kenapa berhenti di 3 dan 4? Karena N-2. N ini kan merupakan panjang dari matriksnya. Jadi matriksnya ini kan 5, berarti 5 dikurangi 2, 3. Berarti I-nya cuma sampai 3 dihitungnya, terus D-nya 5 dikurangi 1 sama dengan 4, jadi cuma sampai 4. Jadi begitu. Jadi berarti kesimpulannya di matriks ini terdapat matriks yang simetris. Gitu. Jadi ada 2 di bagian I sama dengan 1 dan J sama dengan 5, serta I sama dengan 1 dan J sama dengan 4. Gitu. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.